Bapak berbeda haluan politiknya. Maksudku ini kan sangat menarik. Dalam situasi sekarang misalkan kita lihat fenomena Pilpres kemarin, orang itu banyak putus hubungan silaturahmi itu karena beda pilihan. Padahal yang mereka perjuangkan ini bersatu. Bapak saya itu ya, saya buka aja, Prabowo Mendet, sebagus-bagusnya Jokowi itu ya tetap jelek, sejelek-jeleknya Prabowo tetap bagus. Jadi sampai segitunya. Iya. Ya meskipun akhirnya terus cair dan lain sebagainya. Nah itu jadi memang terjadi itu. Saya mengakui bahwa ketika kemarin pilpres yang yang mengalami juga iya, yang saya ceritakan tadi ya. Iya, bapak saya itu termasuk orang yang nggak yakin saya maju di Partai Nasdem, yang berbeda haluan dengan beliau. Yang kedua, kok ngotot banget gitu loh. Apakah kamu bisa? Seorang bapak dan anak itu kan berdinamika sehingga melahirkan dalam perbedaan haluan politik itu kan. Tapi suasana kekeluargaan itu tetap terjalin. Berjumpa kembali bersama saya Abulaka Arkaida di program Ngobrol Politik. Sudah lama kita tidak berjumpa kembali karena beberapa narasumber yang kami minta punya kesibukan masing-masing. Selain melaksanakan tugas negara juga sibuk tugas sosial karena kita di masa pandemi COVID-19. Kali ini kita akan menghadirkan politisi muda yang saya pikir kita sangat relevan berbicara ini karena konten ini juga bagian dari memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, terutama di generasi milenial, agar anak-anak milenial atau generasi muda itu melek, paling tidak paham dengan politik. Artinya berbicara politik di benak mereka itu tidak hanya lingkaran setan yang isinya ya orang-orang berkonspirasi, orang-orang membangun kesepakatan untuk kepentingan tertentu. Tapi sesungguhnya politik itu memang berbicara kepentingan, tapi ini adalah kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa menit ke depan saya akan ditemani oleh Bung Dwi Chandra Putra. Ini adalah termasuk salah satu politisi muda yang ada di Kota Yogyakarta. Sekarang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dan juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Bung Chandra. Waalaikumsalam Bung Abdul. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah pandemi corona ini kunker berjalan, kegiatan masyarakat berjalan, dan insya Allah dan mudah-mudahan aman ya sampai sekarang ya. Insya Allah. Jadi di sini kami akan sedikit berbincang Bung Chandra. Jadi sahabat-sahabat semua, di sini kita kalau bahasa anak-anak YouTuber tuh digeruduk gitu. Nah, ini kalau artis-artis kan geruduk ke rumah siapa. Nah, di sini kita geruduk di kantornya. Kebetulan Bung Chandra ini habis rapat paripurna tadi berlangsung, jadi sekalian kita buat kontennya di kantor DPRD Kota Yogyakarta juga. Jadi sekalian bahwa ya ini salah satu ruang pimpinan fraksi Nasdem DPRD Kota Yogyakarta. Jadi Bung Chandra, kami nanti akan berbicara atau berbincang menanyakan bagaimana pengalaman Bung Chandra katakanlah selama kurang lebih mungkin sudah 2-3 tahun dalam dunia politik dan di anggota dewan setahun lebih beberapa minggu gitu kan. Di Agustus kemarin kan terhitung 1 tahun gitu kan. Ini sudah Agustus ya pas kayaknya 1 tahun ya. Nah, nanti Bung Chandra bisa bercerita sih apa sebenarnya politik itu kan, memaknai politik apa dan bagaimana dulu ceritanya gitu kan, kok bisa masuk ke politik, karena kita ini akan berikan pendidikan politik terhadap generasi muda
agar generasi milenial itu bisa memahami dan mereka punya keinginan untuk aktif di politik. Nah, mungkin begitu Bung Chandra bisa bercerita kenapa sih harus aktif di politik gitu kan? Ya sederhana Bung Abu, bahwa ketika orang-orang yang kami rasa baik tidak mau ambil bagian dalam kebijakan pemerintahan, kebijakan politik, ya nantinya orang-orang jahat yang akan menguasai. Iya. Jadi pesannya ya sederhana bagi rekan-rekan saya yang mungkin seusia dengan saya, yang masih under 30 atau di atas 30 under 40, ya mari berpolitik, karena pemerintahan ini, negara ini, masyarakat ini diatur oleh kebijakan politik. Bagaimana kalau jenengan-jenengan ini yang orang baik tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, membuat masyarakat ini semakin sejahtera. Sesederhana itu. Jangan pernah merasa bahwa semua orang politik busuk, semua kebijakan politik itu busuk, semua kebijakan itu konspirasi, ketika jenengan tidak mau terlibat aktif untuk bisa mempengaruhi kebijakan itu menjadi yang lebih baik. Jadi agar tahu berarti harus masuk ke dalam. Betul. Berarti kan? Iya. Mau tidak mau. Tidak mau. Jadi sistem intelijen yang diajarkan oleh para pendekar intelijen, ada Pak A.M. Hendro Priyono, ada Pak L.B. Murdani. Itu kalau kita berbicara bahwa bagaimana kamu mengetahui sebuah sistem yang berjalan, ya kamu harus masuk sistem itu. Tapi kamu harus punya pendirian agar kamu tidak larut dalam sistem yang menurutmu buruk. Tapi bagaimana kamu bisa memperbaiki sistem kalau kamu berada di luar? Sistem ini kan sudah tercipta, sistem perpolitikan di Indonesia itu tercipta bukan barang sehari dua hari. Sudah dirumuskan oleh para negarawan-negarawan besar, ada Bung Hatta, Bung Karno, dan masih banyak lagi, Bung Yamin. Nah, mereka merumuskan ini kan bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu pemikiran yang sederhana. Nah, bagaimana kita memaknai sehingga ini menjadi komunitas yang baik untuk kepentingan masyarakat. Karena mau tidak mau ini diakui di negara kita. Berarti bisa saya garis bawahi tadi bahwa negara ini semua keputusannya diatur oleh aktivitas politik. Betul. Ketika yang memberikan atau membuat kebijakan adalah yang punya kuasa dalam menentukan kebijakan atau membuat keputusan, itu diisi orang-orang yang katakanlah penjahat semua gitu kan, dan orang baik hanya pintar menghakimi bahwa politik itu kotor. Berarti tambah rusak berarti nanti ya. Karena di politik itu suaranya kiai dengan suaranya, dengan segala hormat saya sebut, orang yang tidak berpendidikan sekalipun ya sama, mereka punya sama-sama punya satu suara di bilik itu. Karena satu dengan yang lain tidak bisa mempengaruhi ketika mereka punya pendirian. Nah, itu yang membuat saya berpesan ke rekan-rekan saya yang masih muda, ayolah berpolitik. Gunakan jalur politik ini untuk mempengaruhi kebijakan. Karena semua hal yang ada di Indonesia ini khususnya itu semua, jangankan untuk hal-hal yang fundamental kayak politik anggaran. Sepele aja lah. Indomaret sekarang atau Alfamart, saya sebut merek ini, di kota Yogyakarta ini yang dulu 24 jam sekarang hanya buka sampai jam 10 malam, itu kan juga karena kebijakan politik, karena ada surat edaran dari Kepala Dinas Perdagangan. Sepele kan? Yang mereka biasanya main PS, terus kalau capek mau beli makanan, minuman kecil gitu, biasanya jam 12 masih ada toko modern yang buka, sekarang nggak bisa buka. Itu juga karena kebijakan politik. Makanya anak-anak PS masuklah politik biar nanti jamnya ditambahkan. Sesederhana itu. Sederhana itu ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya mungkin saya bertanya ini, kenapa sih Bung Chandra ini aktif di politik gitu kan? Ada wangsit apa gitu, atau misalkan anjuran keluarga atau bagaimana gitu kan? Keluarga memang suka politik. Kebetulan bapak saya, orang tua saya itu orang yang sudah cukup lama berpolitik, sejak Orde Baru itu aktif di politik. Cuman memang berbeda pilihan partai dengan saya. Tapi sampai hari ini beliau masih aktif di politik. Yang kedua, memang saya suka berorganisasi ini dari kecil, mungkin karena terpengaruh orang-orang yang, jadi rumah saya itu sering buat kumpul teman-teman bapak saya. Jadi obrolan mereka kan tidak jauh-jauh dari kebijakan politik, bagaimana dinamika politik di kota Jogja, di nasional, sehingga mungkin karena saya sering dengar saya jadi tertarik. Nah, kebetulan
SMA saya ketua OSIS. Terus kuliah saya juga terpilih sebagai ketua BEM, jadi nyambung aja. Nah, kebetulan dosen saya itu salah satu petinggi di Partai Nasdem Kota Yogyakarta. Nah, saya kenalnya Nasdem dari situ. Waktu saya bimbingan TA, saya minta saran beliau, Bu, ini saya pengen nih aktif di partai, kira-kira partai apa? Diskusi panjang dengan beliau. Akhirnya jatuhlah pilihan saya di Nasdem ini untuk bisa berkecimpung. Berarti embrio itu ya dasarnya tumbuh dari keluarga. Betul. Karena Bapak keseharian sering berkumpul gitu kan. Dan di organisasi juga menjabat sebagai ketua dari sejak SMA gitu, sampai kuliah, bahkan sampai sekarang menjadi ketua komisi gitu. Sederhananya gini, Bung Abu, ini yang teman-teman tahu. Rumah saya itu dulu dibakar pernah. Dibakar pernah, dilemparin batu sering. Jadi kalau dulu di Kota Yogyakarta ini ada dua kelompok yang memang agak nggak cocok sampai hari ini. Nah, yang menarik bapak saya di kubu sebelah, yang satu di kubu sebelah. Itu yang saya pengen mempertegas bahwa rumah saya ini sering sekali untuk kumpul teman-teman bapak saya itu sering, makanya dibakar pernah, dilemparin batu pernah, bahkan kakak saya itu meninggal karena politik gitu loh, karena kebijakan politik meninggal dunia, terjadi penganiayaan. Jadi karena sering buat ngumpul, nah disitulah tumbuh rasa, oh politik seperti ini toh, oh kok saya nyaman dengan ini, akhirnya saya masuk ke Nasdem ini. Ada satu hal yang menarik mungkin yang akan saya gali, Bung Chandra. Tadi Bapak berbeda haluan politiknya. Maksudku ini kan sangat menarik. Dalam situasi sekarang, misalkan kita lihat fenomena Pilpres kemarin, orang itu banyak putus hubungan silaturahmi itu karena beda pilihan. Padahal yang mereka perjuangkan ini bersatu gitu. Nah, ini maksudku bisa menjadi contoh bahwa politik berpolitik itu ya tidak harus dibawa dalam keseharian. Nah, mungkin Bung Chandra bisa cerita gitu, itu menjadi inspirasi ini kan. Ini catatan buat rekan-rekan. Tanggal 9 April itu hari Rabu tepatnya, itu dilakukan coblosan. Hari Kamis jam 9 pagi saya sudah tahu bahwa saya menang, saya terpilih sebagai anggota DPRD dari Dapil 2. Di grup keluarga saya menyampaikan bahwa saya itu terpilih gitu ya, dengan data yang saya punya, karena kebetulan saya ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPD Nasdem Kota. Nah, itu satu-satunya orang yang tidak menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat itu ya bapak saya. Karena bapak saya itu ya, saya buka aja, Prabowo Mendet, sebagus-bagusnya Jokowi itu ya tetap jelek, sejelek-jeleknya Prabowo tetap bagus. Jadi sampai segitunya. Ya meskipun akhirnya terus cair dan lain sebagainya. Nah, itu jadi memang terjadi itu. Saya mengakui bahwa ketika kemarin Pilpres itu Pilpres yang yang mengalami juga yang saya ceritakan tadi ya. Bapak saya itu termasuk orang yang nggak yakin saya maju di Partai Nasdem, yang berbeda haluan dengan beliau. Yang kedua, kok ngotot banget gitu loh. Apakah kamu bisa? Sudah beda pilihan kok ngotot gitu loh. Karena saya dari keluarga yang biasa aja, bahwa dikatakan kos politik itu tinggi, ya itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Betul. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi nyatanya ya bisa, makanya dukungan dari keluarga waktu itu juga tidak powerful karena berbeda pandangan politik. Itu terjadi di bapak saya. Sampai hari ini bagi pak saya mungkin kandidat ini tuh sangat baik, kandidat itu sangat buruk, tapi ya monggo lah itu. Tapi kalau keseharian juga sudah biasa. Karena nyatanya Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi kan gitu. Dan menghadapi situasi itu bagaimana Bung Chandra ketika misalnya mungkin Bapak tidak mengucapkan selamat, maksudku menghadapi itu gimana sih biar cair gitu kan? Ya waktu itu biasa aja, maksudnya biasa aja ya. Saya masa bodoh, toh saya udah menang kan gitu. Cuman saya itu dulu tiap hari itu debat dengan bapak saya. Sebelum saya nikah ya, setelah saya nikah kan saya punya tempat tinggal sendiri. Itu saya tiap hari debat dengan bapak saya. Bukan debat karena adu argumen, tidak, tapi karena kita punya cara pandang yang berbeda. Jadi sejak tahun 2014 saya belum menjadi caleg itu, bapak saya itu punya pilihan yang berbeda dari saya. Itu adu argumen terus. Tapi ya sebatas untuk memperkaya wacana. Jadi saya terus berpikir bahwa dengan saya berdebat dengan bapak saya, ketika nanti saya berargumentasi dengan rekan-rekan saya di luar, saya malah punya bank data yang lebih banyak.
enaknya itu. Wah, menarik sekali nih sahabat. Jadi seorang bapak dan anak itu kan berdinamika sehingga melahirkan dalam perbedaan haluan politik gitu kan. Tapi suasana kekeluargaan itu tetap terjalin. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita beda pandangan politik itu ya tidak harus berdampak pada keseharian dalam hidup keseharian. Terus bagi Bung Chandra, apa sih yang paling mendasar memaknai politik itu gitu ya? Apa misalkan mungkin ada orang yang masuk politik yang mereka anggap bagian dari profesi untuk menghasilkan duit. Ada yang mengatakan bahwa politik itu mengabdi, ada yang mungkin meluangkan hobi karena berorganisasi kayak kita mungkin kan lahir dari organisasi ya hobi. Ini fashion saya. Nah, Bung Chandra memaknai politik itu apa sih? Sederhana, saya itu kebetulan sejak lulus SMA sampai lulus kuliah itu belum pernah melamar pekerjaan apapun. Jadi saya dari lulus SMA itu buka usaha. Berentrepreneur ya? Kecil-kecilan lah memang. Cuman punya karyawan 1-2 orang lah, maksimal 4 orang. Jadi saya belum pernah punya jadi karyawan, belum pernah. Nah, yang menarik ini satu. Ketika jenengan jadi pengusaha atau apapun lah, atau wira swasta atau berbisnis kecil-kecilan apapun, itu jenengan hanya akan bermanfaat terhadap orang di sekitar jenengan. Taruhlah punya karyawan 1, 2, 3, 4 ya secara dampak secara langsung ya ke 4 orang itu. Itu tidak akan melebar. Tetapi ketika kita terjun di dunia politik, kita bagian dari pengambil kebijakan. Nah, kita bisa berkontribusi lebih terhadap masyarakat. Karena ketika kita berbicara politik anggaran, kita berbicara politik kebijakan, kita berbicara politik aturan legislasi, politik pengawasan, itu kalau kita berbicara Kota Jogja ya berarti ada 400.000 kurang lebih penduduk Kota Yogyakarta yang akan merasakan dampak dari apa yang kita perbuat. Tapi kalau kita berbicara usaha ya cuma 1, 2, 3, 4, 1.000, 2.000 orang. Nah, itu yang mendasari saya. Karena saya belum pernah kerja, saya selama ini buka usaha, berarti saya harus pengen nih bermanfaat. Lebih orang kan biasanya kan kayak gitu, dikasih 1 pengen 2, punya istri 1 pengennya 2. Kalau berani, kalau saya enggak. Kalau berani. Meskipun peluangnya besar ya. Enggak berani kalau itu, karena ini terekam. Nanti kalau istri saya nonton bahaya. Besok nggak boleh nyalek lagi ya. Gitu. Jadi posisinya itu, kalau kita pengen bermanfaat lebih banyak, bagi saya wadah yang paling tepat ya di politik ini, karena ini memang sebuah tempat yang disiapkan oleh pemerintah, disiapkan oleh negara ini, yang disepakati bersama untuk bisa berbuat lebih terhadap masyarakat. Artinya pengen berkontribusi atau melakukan perubahan yang lebih besar gitu ya, karena menentukan langsung ya. Mungkin bisa bercerita bagaimana sih signifikannya ketika kita itu berada misalkan di DPR, apalagi sebagai pimpinan gitu kan. Mungkin biar di luar bisa tahu gitu. Teman-teman di sini, rekan-rekan semua bisa cek dulu di Kota Yogyakarta ini akhir tahun 2019 itu Bapak Wali Kota Pak Haryadi Suyuti mengeluarkan Perwal 107 namanya. Di Perwal 107 itu disampaikan bahwa semua tenaga teknis atau non ASN di Kota Yogyakarta ini, itu jadi semua pegawai yang tidak ASN di Kota Yogyakarta ini tidak boleh melakukan cuti selama 1 bulan berturut-turut. Meskipun itu cuti hamil. Kalau cuti hamil itu dilakukan dalam kurun waktu harinya itu dalam 1 bulan berturut-turut, pihak pemerintah kota atau PPKOM-nya, pejabat pembuat komitmennya, boleh memutuskan sepihak. Wah, heboh nih di Kota Jakarta ini. Jenengan bisa cek di media. Betul. Itu heboh. Itu teman-teman waktu itu diam. Tapi saya dapat bocoran Perwal itu dari teman-teman tenaga teknis di pemerintah kota ini. Saya baca, ini nyalahin Undang-Undang 23 tahun 2003 kalau padahal harus nyambung ya hierarkinya gitu ya. Hierarkinya bahwa Perwal, Perda atau legislasi di tingkat daerah itu tidak boleh melebihi dari aturan di atasnya, entah itu Pergub, Perda provinsi ataupun undang-undang di atasnya. Nah, itu saya bisa alhamdulillah dari eksaminasi yang saya lakukan, dari pendekatan politik yang saya lakukan, akhirnya Perwal itu dirubah. Yang bisa mengakomodir bahwa seakan-akan di Perwal 107 yang belum berubah itu, bahwa orang yang hamil
di tenaga teknis Kota Yogyakarta ini boleh dipecat. Kesannya seperti itu. Tapi direvisi akhirnya bisa mengakomodir bahwa bolehlah nanti sehari masuk, setelah itu dalam 2 minggu cuti, sehari masuk yuk cuti lagi, nggak masalah. Nah itu coba kalau saya nggak di politik, kan saya nggak bisa. Dan artinya banyak korban gitu ya, orang-orang yang hamil otomatis jadi pecat nanti. Total tenaga teknis di Kota Yogyakarta ini ada di angka 8.000. Yang cewek? Yang cewek taruhlah 50% 50% lah. Kan saya minimal saya merasa saya bermanfaat untuk 4. Berarti 50% itu ada potensi untuk dipecat semua berarti. Kalau nggak boleh cuti kan? Meskipun di bahasanya di Perwal itu teman-teman bisa cek. Di Perwal itu ya itu nanti nggak mungkin lah PPKOM-nya melakukan seperti itu. Kalau berbicara aturan jangan bilang nggak mungkin. Betul. Karena aturan itu aturannya baku, bener-bener salah-salah. Kalau kita menggunakan rasa ya nggak bisa, karena pengadil itu kan makanya lambangnya matanya ditutup, telinganya ditutup, karena dia harus menimbang itu bukan karena dari mata. Sudah ada aturan yang harus dilalui gitu. Iya, kalau berat sebelah ya sebelah, kalau ringan sebelah ya sebelah. Nah itu termasuk dari kenapa saya suka dengan kebijakan-kebijakan politik. Siap. Ini karena acaranya ngopi itu kan, ngobrol politik gitu kan. Ya, kita hirup kopi dulu. Ya, tadi berarti capaiannya begitu ya. Artinya sahabat-sahabat tahu, artinya tadi dijelaskan oleh Bung Chandra, karena Bung Chandra ini juga sebagai ketua komisi, artinya betul-betul punya peran strategis dalam menentukan kebijakan. Ketika eksekutif mengeluarkan satu kebijakan atau yang namanya peraturan daerah, perda gitu kan, tidak berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu, legislatif boleh berbicara, apalagi yang berbicara itu langsung ketua komisi, baik komisi A, komisi B. Dan dalam hal ini Bung Chandra sebagai komisi E dan komisi A, yang saya pikir suara seorang ketua komisi ya sangat berpengaruh gitu ya dalam eksekutif menentukan kebijakan. Nah ini salah satu mengapa kita harus masuk ke dalam politik dan biar agar mengerti sistemnya gitu kan. Capaian Bung Chandra di politik ini apa kira-kira? Misalnya katakanlah kalau di di kota ini kan kabupaten tingkat 2 kan, terus nanti ke provinsi tingkat 1 gitu kan. Kalau ke eksekutif mentoknya bupati atau wali kota, gubernur kita nggak bisa kan, karena kita daerah istimewa gitu kan, ditetapkan gitu kan. Nah capaiannya apa sih kira-kira Bung Chandra? Karena usia Bung Chandra kan masih sangat muda kan? Artinya perjalanan politiknya masih sangat panjang gitu kan. Capaian tertingginya apa kira-kira nanti? Kalau saya selama ini mengalir sih, yang mengalir tergantung masyarakat. Kita kembali saja ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa yang menilai kinerja kita bagus dan tidak itu kan masyarakat sebenarnya. Sejauh apa kita bisa berperan. Untuk saat ini mungkin sekarang saya baru dipercaya oleh masyarakat di tingkat kabupaten atau kota, DPRD. Tapi kita tidak tahu nanti kalau dorongan masyarakat memaksa kami, dalam tanda kutip memaksa kami untuk memberikan kontribusi lebih di tingkat provinsi, mungkin ya kalau memang itu ada peluang untuk bisa memberikan kontribusi, kami oke. Kalau memang kami harus berkontribusi di tingkat nasional, ya tidak masalah. Toh banyak politisi nasional yang masih muda gitu. Betul. Contoh Brigita Lasut itu yang usianya termuda, masih 23 tahun, masih di bawah saya, menjadi anggota DPR RI termuda dari Partai Nasdem. Terus banyak lagi lah contohnya. Eksekutif muda juga banyak kami lihat sekarang malah bermunculan seperti Mas Gibran, Mas Bobi dan lain sebagainya. Itu kan eksekutif muda yang mencalonkan diri. Jadi kami merasa ya tergantung nanti bagaimana masyarakat. Toh di Nasdem itu sederhana, Bu. Untuk melihat seberapa masyarakat tahu bahwa mereka membutuhkan sosok itu, tinggal dilakukan survei kok. Oh ya. Jadi saya tidak akan melulu kami tidak akan melulu memaksakan diri saya harus jadi A, B, C, D, E. Enggak. Kami lihat nanti surveinya seperti apa. Kebutuhan masyarakat seperti apa ya kami yang menyesuaikan gitu aja. Tapi prinsip dasar tadi kan Bung jelaskan di awal tadi kan bahwa intinya Bung Chandra aktif di politik ini biar bisa memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat. Prinsip dasarnya kan prinsipnya itu. Kalau soal tadi kan kalau hierarki kan itu kan soal perjalanan ya. Ya kami kembalikan ke masyarakat. Betul. Sejauh apa masyarakat membutuhkan kami gitu aja. Nah, sedikit cerita dong bagaimana sih aktivitas
katakanlah di legislatif itu kan, mungkin bayangan masyarakat itu kan bahwa DPR itu ya mungkin yang kita kenal dulu kan anekdotnya 4D kan, duduk, dengar, duit, diam, itu kan. Itu kan bayangan orang kan di situ. Padahal misalkan yang kita lihat bahwa Bung Chandra kalau kita ngobrol santai bercerita kadang membahas perda itu sampai maghrib bahkan sampai jam 9 malam itu, apalagi di masa pandemi ini juga banyak di kantor itu. Mungkin bisa cerita sedikit ya, apalagi konteksnya sekarang di era pandemi ini gitu. 3 fungsi DPRD ada 3. Yang pertama fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi penganggaran. Untuk bulan-bulan ini fungsi penganggaran sangat penting karena semalam aja kita rapat badan anggaran itu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Itu teman-teman yang lain mulai rapat itu ada Bamus, Badan Musyawarah, ada Ragapim itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Dan itu biasa. Ini di Komisi A khususnya kita jadwalkan besok hari Senin, mulai hari Senin tanggal 2 minggu lagi ini full. Itu dari jam 10 pagi sampai sore terus. Itu kami juga lakukan. Jadi karena memang fungsi kami eksaminasi pemeriksaan sejauh apa program yang disampaikan pemerintah itu sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang pertama. Fungsi pengawasan ketika ada program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya di situ peran kami. Atau ketika pemerintah daerah itu melakukan penegakan perda yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu. Jadi malah kalau dibicarakan tergantung orangnya, Bung. 4D itu tergantung orangnya, sejauh apa mereka berkomitmen terhadap pekerjaan itu. Jangankan anggota dewan, semua profesi kalau mau dibuat cuek ya bisa. Iya, betul. Begitu juga dewan, kalau mau memberikan kontribusi penuh ya bisa, tapi mau dibuat cuek juga bisa. Itu tergantung masing-masing personalnya saja, bagaimana dia menyikapi pekerjaan itu. Dan kami merasa kalau kebetulan di fraksi Nasdem saya dipercaya sebagai wakil ketua, kebetulan semua anggota fraksi Nasdem itu menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan, sehingga mereka memang punya aturan khusus untuk memberikan jadwal-jadwal full time. Malah kalau dirasa kami itu on call 24 jam. 24 jam. Kapan masyarakat membutuhkan, kapan membutuhkan pembahasan, ya mau tidak mau kami kerjakan. Dan artinya fraksi Nasdem dalam hal ini cukup punya peran strategis ya, karena sangat duduk di pimpinan semua komisi pimpinan ya? komisi. Karena kami termasuk fraksi terbesar kedua di DPRD Kota Yogyakarta ini setelah dari teman-teman PDI Perjuangan. Artinya di situ kembali tadi kalau anggota dewan diisi orang-orang katakanlah dia tidak punya pemikiran, artinya dia bisa bermain, maka peran-peran itu bisa disalahgunakan. Betul. Kenapa orang-orang baik itu harus masuk ke politik? Betul, tadi, ya? Betul. Ya sederhana itulah. Gitu. Dulu kalau teman-teman ini kalau segmentasinya anak muda, jenengan bisa baca bukunya I.I. Wijayanto. I.I. Wijayanto itu dulu pernah mengeluarkan buku tahun 2002 2004 2005 lah, saya lupa. Judulnya Panci, Pemerkosaan Atas Nama Cinta. Itu sempat rame itu. Sempat rame. Beliau melakukan penelitian kalau tidak salah di UI, UGM, satunya di mana saya lupa. Itu mengatakan bahwa 97% mahasiswi yang ada di universitas tersebut dikatakan sudah tidak perawan gitu, meskipun basisnya hanya sampling. Tapi itu sempat heboh. Nah, maksud saya itu ketika kita itu mau membandingkan sesuatu, itu kan harus tahu nih. Kan kenyataannya tidak semua mahasiswi di situ juga tidak perawan, maksud saya gitu. Tapi kebetulan samplingnya aja pas jelek kan gitu. Kan terus berpikirnya seperti itu. Nah sama ketika di dewan itu ya tergantung orangnya. Jadi tidak bisa disalahkan di sini UGM salah bahwa UGM itu ternyata mahasiswanya nggak perawan nih. UII juga seperti itu ya, tergantung. Kalau samplingnya pas di sampling, contoh gini sederhana. Surya Paloh pasti jadi presiden kalau yang disampling itu di semua kantor DPD Nasdem. Itu pasti ya semua milih Surya Paloh gitu. Kalau yang disampling di kantornya PKS gitu ya presidennya PKS pasti jadi presiden, kan tergantung samplingnya. Jadi sama di DPRD, bagaimana peran teman-teman DPRD itu ya tergantung melihatnya dari sisi apa kan gitu. Dan alhamdulillah kalau di Nasdem kami powerful insya Allah selama ini, karena semua anggota fraksi Nasdem khususnya
komisi ABCD itu berada di pimpinan semua. Nah, untuk memaksimalkan peran seorang anggota legislator itu, mereka kan otomatis menyampaikan aspirasi dari masyarakat gitu kan. Nah, selama ini Bung Chandra melakukan proses komunikasi untuk menampung aspirasi dari masyarakat itu bagaimana, sehingga ketika Bung Chandra memberikan masukan kepada eksekutif, baik ya katakanlah eksternal ya ke eksekutif atau internal, misalnya membuat satu aturan artinya berbasis aspirasi masyarakat, itu bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh Bung Chandra? Kita di DPRD itu ada namanya masa reses. Masa reses itu masa di luar persidangan yang dalam 1 tahun itu dilakukan 3 kali. Saya lupa, Februari, terus Juli, dan November kalau nggak salah. Nah, disitulah kita kembali ke masyarakat untuk tahu kebutuhan masyarakat seperti apa yang harus kami suarakan. Di samping itu, khususnya di fraksi Nasdem kami setiap jam kerja kami pasti ada kok anggota dewan yang stay di sini untuk bisa siap menerima masyarakat, ya, keluhan dari masyarakat, apapun itu. Sekali lagi, fungsi kami memang kami adalah wakil masyarakat, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, siapa tahu kami bisa menyuarakan untuk bisa tersampaikan di rekan-rekan eksekutif selaku eksekutor di program ataupun anggaran. Harapan kami komunikasi itu kami jalin terus selama ini, dan alhamdulillah selama 1 tahun masa kerja kami, ruangan kami sangat terbuka untuk itu. Sebagai penutup, Bung Chandra bisa memberikan apa ya? Ya, semacam statement selama duduk menjadi anggota dewan atau selama menjadi politisi lah, mulai aktif di partai gitu kan. Berikan pengalaman-pengalaman itu agar generasi milenial itu punya keinginan untuk menjadi politisi. Ya mungkin tidak harus menjadi politisi, artinya mereka melek soal politik, karena buta yang paling mengerikan itu adalah buta politik gitu kan. Dia tidak paham apa-apa terhadap kebijakan bangsa ini gitu kan. Nah, Bung Chandra bisa ya memberikan statement lah biar anak-anak muda generasi milenial ini melek soal politik gitu. Jadi politisi muda itu keren. Minimal jadi kenalannya lebih banyak. Minimal itu. Siap. Di samping itu, ketika orang lain belum berpikir bahwa politik ini menjadi sebuah kebijakan yang bersifat umum, ketika jenengan yang muda-muda ini mau terlibat di politik, yakinlah suatu saat di masa tua jenengan akan meninggalkan sebuah nama, sebuah sejarah, sebuah momentum bahwa jenengan pernah menjadi bagian dari perubahan di negeri ini. Sesederhana itu. Oke, terima kasih Bung Chandra atas waktu yang diberikan. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi atau apa ya, pesan ya dari perbincangan ini, bahwa tadi Bung Chandra mengatakan hal yang paling mendasar kita bisa memberikan perubahan atau memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam cukup katakanlah wilayah yang sangat besar gitu ya. Artinya kalau berbicara karyawan cuma 1-2 orang atau bahkan puluhan, tapi berbicara membuat kebijakan publik, dalam hal ini duduk sebagai anggota legislator, itu kan bisa memberikan dampak terhadap masyarakat ribuan, bahkan seluruh masyarakat yang ada di kota Yogyakarta. Jadi kalau meminjam bahasanya Gus Baha itu tergantung niat katanya. Kalau niat kita adalah membeli kebaikan, maka insya Allah kita akan duduk menjadi anggota dewan selama 5 tahun itu. Semua yang kita lakukan dalam aktivitas politik, duduk sebagai anggota dewan, semuanya akan bernilai perjuangan, bernilai pahala, karena niat dari awal itu adalah membeli kebaikan. Seberapapun besar uang yang dikeluarkan itu, kalau diniati ada membeli kebaikan agar diisi orang-orang yang baik, maka kebijakannya akan menjadi baik. Mungkin begitu sahabat-sahabat. Terima kasih Bung Chandra. Siap. Kita bisa berjumpa di obrolan di lain waktu gitu kan. Sampai jumpa di lain waktu.